Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Rodi Teguh Eskom MT PhD selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan 3 proposal penelitian yang telah kami susun berdasarkan 3 pendekatan metode, yaitu yang pertama metode eksperimen, yang kedua metode simulasi, dan yang ketiga metode kajian teoritis. Ketiga proposal ini memiliki fokus yang sama, yaitu terkait dengan deteksi jenis penyakit pada tanaman cabai rawit menggunakan convolutional neural network atau CNN. Kemudian adapun tujuan utama dari presentasi ini adalah untuk menjelaskan latar belakang, landasan teori, serta metodologi yang kami gunakan pada masing-masing pendekatan. Selanjutnya ada anggota dari kelompok 3, yaitu ada Audrey Maharani, ada Delon Bernadi, ada Yudis Patria Wijaya, ada Susanti Kunesari, yaitu saya sendiri, kemudian ada Jonathan Pratama Dinata, dan yang terakhir ada Rangga. Masuk pada penjelasan penelitian yang pertama, yaitu dengan judul eksperimen deteksi penyakit tanaman cabai rawit menggunakan convolutional neural network atau CNN berbasis citra digital. Adapun latar belakang dari penelitian ini yaitu tanaman cabai rawit merupakan komoditas hortikultura yang penting dan rentan terhadap berbagai penyakit daun seperti leaf spot, leaf curl, whitefly, dan yellowish yang dapat menurunkan kualitas hasil panen. Selama ini, identifikasi penyakit masih dilakukan secara manual oleh petani, sehingga rentan kesalahan dan kurang akurat. Dengan perkembangan teknologi digital, metode convolutional neural network atau CNN muncul sebagai solusi berbasis kecerdasan buatan yang efektif dalam klasifikasi citra daun tanaman. CNN mampu mengenali pola visual gejala penyakit secara otomatis dengan akurasi tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan eksperimen penerapan CNN pada citra digital daun cabai rawit guna membangun sistem deteksi dini penyakit tanaman secara otomatis dan efisien. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Di sini terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang dan mengimplementasikan algoritma CNN untuk dan mendeteksi penyakit pada tanaman cabai rawit berdasarkan citra digital. Kemudian yang kedua, seberapa baik performa model CNN dalam mengklasifikasikan jenis-jenis penyakit daun tanaman cabai rawit seperti leaf curl, leaf spot, whitefly, dan yellowish. Kemudian yang ketiga, apa pengaruh dari variasi pre-processing dan parameter pelatihan terhadap akurasi dan kemampuan generalisasi model CNN. Adapun tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengembangkan dan mengimplementasikan model deteksi penyakit tanaman cabai rawit menggunakan algoritma convolutional neural network berbasis citra digital. Kemudian yang kedua, untuk mengevaluasi performa model CNN dalam mengklasifikasikan jenis-jenis penyakit pada daun cabai rawit berdasarkan matrik akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Kemudian yang ketiga, menguji dampak dari teknik processing, augmentasi, normalisasi, serta konfigurasi arsitektur CNN yaitu MobileNet V2 berdasarkan hasil klasifikasi. Kemudian yang ketiga yaitu menguji dampak dari teknik pre-processing yaitu augmentasi dan normalisasi serta konfigurasi arsitektur CNN atau MobileNet V2 terhadap hasil klasifikasi. Kemudian yang keempat, menghasilkan sistem deteksi penyakit tanaman berbasis teknologi yang dapat membantu petani dalam pengambilan keputusan secara cepat dan akurat. Oke, selanjutnya masuk pada tinjauan pustaka. Di sini untuk tinjauan pustakanya kami ambil 5 jurnal penelitian yang dimana pada dalam beberapa tahun terakhir banyak studi yang mengkaji penggunaan CNN untuk mendeteksi penyakit tanaman berbasis citra digital melalui pendekatan eksperimental. Yang di sini yang pertama ada jurnal yang ditulis oleh Mashuri AS dan teman-temannya dengan judul klasifikasi penyakit pada tanaman pada daun cabai rawit menggunakan arsitektur VGG16 dengan metode convolutional neural network CNN dengan VGG16 dan transfer learning. Adapun objek studinya yaitu daun cabai dengan 5 kelas yaitu healthy, yellowish, whitefly, leaf curl, leaf spot dengan 6.224 citra atau gambar. Lalu adapun hasil dari penelitian ini yaitu model VGG16 dipakai sebagai base model dengan pelatihan transfer learning. Citra diproses dengan diuji dengan hasil akurasi 99,62% train dan 99,36% bervalidasi. Proses dilakukan dalam 100 epoch dengan pre-processing dan dropout untuk menghindari overfitting. Selanjutnya untuk jurnal yang kedua yang ditulis oleh Usama Putra Firdaus, Yofi Litanida pada tahun 2024 dengan judul Deteksi Penyakit pada Daun Cabai menggunakan metode convolutional neural network
yang menerapkan metode konvensional neural network dengan kostum CNN. Lalu ada pun objek studi pada penelitian ini yaitu daun cabai dengan 4 kelas, yaitu healthy, whitefly, yellowish, dan leaf spot. Lalu untuk hasil utama pada penelitian ini yaitu dataset berjumlah 800 citra dari Kaggle, diterapkan pembagian data 70 berbanding 20 berbanding 10 dan augmentasi. Hasil eksperimen menunjukkan akurasi pelatihan 88%, validasi 82% dengan hasil terbaik healthy 100%, lab spot 90%. Selanjutnya untuk jurnal yang ketiga yang ditulis oleh Elinda Luciana Pujiristanti pada tahun 2024 dengan judul Analisis dan Perbandingan Arsitektur VGG, Siktin, dan MobileNet V2 untuk klasifikasi dan identifikasi penyakit daun pada tanaman cabai menggunakan CNN. Adapun metodenya yaitu menggunakan CNN dengan arsitektur VGG, Siktin, dan MobileNet V2. Objek studinya yaitu daun cabai yang merupakan gabungan data lapangan dan dataset publik. Adapun hasil utamanya yaitu menggunakan dua arsitektur CNN yaitu VGG, Siktin, dan MobileNet V2. Dataset gabungan berisi 500 citra. MobileNet V2 menunjukkan performa lebih tinggi dengan akurasi 92% dibandingkan dengan VGG 16 sebesar 74%. Penelitian fokus pada eksperimen arsitektur model. Selanjutnya, pada jurnal yang keempat yang ditulis oleh Rahman Dhani dan Andriano Sihombing dan Hendra Ginting dengan judul Identifikasi Jenis Penyakit pada Tanaman Cabai Rawit menggunakan algoritma konvensional neural network di Desa Bintang, Kecamatan Sidikalang, yaitu menggunakan metode neural network dengan objek studi tanaman cabai rawit di Desa Bintang, Kecamatan Sidikalang. Adapun hasil utama dari penelitian ini yaitu model mampu mendiagnosa beberapa jenis penyakit secara akurat, yaitu penyakit antarnoksa pada buah, penyakit keriting pada buah, penyakit keriting pada daun, dan penyakit virus kuning pada daun, serta membedakan kondisi buah dan daun yang sehat. Dengan akurasi validasi mencapai 90%, presisi 87%, recall 86%, dan F1 score mencapai 86%. Selanjutnya untuk jurnal yang terakhir, yaitu Rahmat Arif Setnadi pada tahun 2024 dengan judul Implementasi Transfer Learning untuk Klasifikasi Penyakit Daun Cabai menggunakan CNN. Metodenya menggunakan CNN dengan ResNet 101 Transfer Learning. Kemudian objek studinya yaitu daun cabai merah dengan 5 kelas penyakit. Adapun hasil utama dari penelitian ini yaitu dataset augmentasi 2128 gambar. Eksperimen menunjukkan bahwa augmentasi meningkatkan akurasi validasi dari 89,72% menjadi 97,18%. ResNet 101 mencapai akurasi tertinggi yaitu 98,12%. CNN efektif untuk klasifikasi berbasis gambar cabai. Itu adalah beberapa jurnal yang kami jadikan sebagai tinjauan pustaka pada penelitian ini. Selanjutnya masuk pada bab 3 yaitu metodologi penelitian. Yang pertama yaitu desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan eksperimen kuantitatif. Tujuannya adalah untuk menguji secara sistematis efektivitas model Convolutional Neural Network atau CNN dalam mendeteksi dan mengklasifikasikan penyakit pada tanaman cabai rawit. Yang kedua yaitu objek. Objek penelitian ini adalah citra cabai rawit yang diklasifikasikan ke dalam 5 kategori yaitu tanaman sehat, dan 4 penyakit utama yaitu leaf curl, leaf spot, whitefly, dan yellowish. Yang ketiga yaitu metode. Di sini dibagi menjadi teknik pengumpulan data, variabel penelitian, dan teknik analisis. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari dokumentasi visual di lahan cabai rawit di Palangkaraya menggunakan smartphone, mencakup daun, batang, dan buah dalam kondisi sehat maupun berpenyakit dengan labeling berdasarkan observasi dan konsultasi pakar. Yang kedua, data sekunder berasal dari dataset Kaggle yang telah dianotasi dan diklasifikasikan, digunakan untuk memperkaya variasi dan jumlah data dalam pelatihan model. Terdapat 3 jenis variabel utama dalam penelitian ini. Yang pertama, variabel bebas yaitu arsitektur CNN dan teknik preprocessing seperti augmentasi dan normalisasi. Yang kedua, variabel terikat yaitu akurasi model CNN dalam mengklasifikasikan jenis penyakit daun. Dan yang ketiga, variabel kontrol yang digunakan untuk menjaga konsistensi eksperimen seperti ukuran citra input dan proporsi pembagian data latih yang diuji. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode eksperimen untuk menilai seberapa efektif CNN, khususnya arsitektur MobileNet V2 dalam mengklasifikasikan penyakit pada tanaman cabai rawit. Analisis ini dilakukan dalam 5 tahapan utama, yaitu yang pertama adalah reprocessing, di mana seluruh citra diubah ukurannya menjadi 224 kali 224 pixel, dan dilakukan augmentasi seperti rotasi dan sleeving, serta normalisasi nilai pixel. Yang kedua,
Model CNN dengan arsitektur mobile VNet dilatih menggunakan 80% data pelatihan dan 20% untuk pengujian. Parameter pelatihan seperti learning rate, batch size, dan jumlah epoch diuji secara trial dan error untuk menemukan konfigurasi terbaik. Ketiga, dilakukannya evaluasi model menggunakan metrik akurasi, precision, recall, dan F1 score, serta confusion matrix untuk melihat distribusi prediksi antar kelas. Yang keempat yaitu analisis hasil, dilakukan untuk melihat performa setiap kelas penyakit dan dampak dari variasi pro-preprocessing terhadap performa model. Output utama dari penelitian ini adalah model CNN yang mampu mengklasifikasikan citra daun cabai rawit secara akurat dan otomatis. Model ini diharapkan dapat menjadi solusi praktis untuk membantu petani dalam mendeteksi penyakit lebih awal sehingga tindakan penanganan bisa dilakukan dengan cepat. Dengan demikian, sistem ini juga mendukung konsep smart farming dan berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas pertanian secara keseluruhan. Kesimpulan proposal penelitian pertama ini bertujuan untuk membuktikan efektivitas algoritma CNN dalam mendeteksi dan mengklasifikasikan penyakit pada tanaman cabai rawit melalui citra digital. Dengan pendekatan eksperimental, model CNN akan diuji dari berbagai aspek seperti akurasi, presisi, recall, dan F1 score, serta dampak preprocessing seperti augmentasi dan normalisasi. Output dari penelitian ini diharapkan berupa sistem deteksi otomatis yang bisa membantu petani melakukan diagnosis penyakit lebih cepat dan akurat, juga mendukung pertanian cerdas serta meningkatkan hasil panen. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Baiklah, selanjutnya ke proposal penelitian yang kedua dengan judul Simulasi Klasifikasi Penyakit Tanaman Cabai Rawit berbasis citra digital menggunakan model convolutional neural network dengan metodologi simulation method. Penelitian ini didasari atau dilatar belakangi oleh tanaman cabai rawit yang merupakan komoditas hortikultura bernilai tinggi di Indonesia, namun rentan terhadap penyakit daun seperti bercak daun, keriting daun, menguning, dan kutu putih yang menurunkan hasil panen. Dengan deteksi dini sangat penting untuk mencegah kerugian yang lebih besar menggunakan teknologi pengolahan citra digital berbasis CNN, seperti penggunaan arsitektur Mobile Net V2 yang menawarkan solusi klasifikasi penyakit secara otomatis dengan akurasi tinggi dan efisiensi dalam komputasi pada perangkat mobile. Namun, sebagian besar penelitian masih dilakukan dalam kondisi yang terkontrol dan belum merepresentasikan situasi nyata di lapangan. Sehingga pada awal penelitian ini akan mensimulasikan penerapan model CNN sebagai langkah awal menuju sistem deteksi penyakit cabai yang adaptif dan efektif di lingkungan pertanian yang nyata. Selanjutnya ada beberapa rumusan masalah yang ada pada penelitian ini. Yang pertama adalah bagaimana merancang dan mengimplementasikan model CNN yang mampu mendeteksi penyakit pada tanaman cabai rawit secara akurat. Lalu yang kedua adalah, apakah model CNN yang ringan seperti MobileNet V2 dapat disimulasikan secara real-time pada perangkat mobile untuk mendeteksi penyakit tanaman cabai rawit? Lalu yang ketiga adalah, bagaimana simulasi dapat mengukur tingkat efektivitas sistem deteksi penyakit berbasis citra digital dalam membantu petani mengidentifikasi penyakit tanaman di kondisi lapangan yang nyata? Lalu yang ketiga adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah yang pertama mensimulasikan sistem klasifikasi penyakit daun tanaman cabai rawit berbasis citra digital menggunakan model convolutional neural network atau CNN. Yang kedua adalah mengukur dan menganalisis performa model CNN pada arsitektur MobileNet V2 dalam mengklasifikasikan berbagai jenis penyakit daun pada tanaman cabai rawit terhadap dataset citra digital tanaman cabai rawit yang beragam. Lalu, yang ketiga adalah mengevaluasi efektivitas pendekatan simulasi sebagai metode pengujian awal untuk sistem klasifikasi penyakit tanaman sebelum implementasi di kondisi lingkungan yang sesungguhnya. Baik, selanjutnya masuk pada bagian tinjauan pustaka pada proposal penelitian kedua ini yang terkait simulation method. Di sini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan terkait simulasi klasifikasi penyakit pada tanaman cabai rawit menggunakan model Convolutional Neural Network atau CNN. Bisa dilihat di sini pada penelitian yang pertama dilakukan oleh penulis Alinda Luciana dengan judul Analisis dan Perbandingan Arsitektur PGG16 dan MobileNet V2 untuk klasifikasi dan identifikasi penyakit daun pada tanaman cabai menggunakan CNN. Dia menggunakan metode CNN dengan arsitektur PGG16 dan MobileNet V2. Dengan objek studinya adalah 500 gambar daun tanaman cabai dengan 5 kelas yang diperoleh dari observasi lapangan serta dataset publik yaitu Kaggle.
Hasil utama pada penelitian pertama ini adalah akurasi pada data pelatihan menggunakan arsitektur MobileNet V2 mencapai 92%, sementara PGG16 hanya mencapai 74%. Evaluasi ini menggunakan data pengujian menunjukkan bahwa MobileNet V2 menghasilkan prediksi lebih stabil dan tingkat kesalahan lebih rendah dibandingkan PGG16. Kemudian, dari total 25 percobaan, MobileNet V2 berhasil melakukan 22 prediksi benar atau 88%, sedangkan PGG16 hanya 18 atau 72% saja. Hasil Confusion Matrix menunjukkan juga bahwa MobileNet V2 ini memiliki klasifikasi yang sangat baik pada kelas Lab Curl dan Healthy, dengan kesalahan minimal pada kelas Whitefly dan Yellowy saja. Kemudian penelitian kedua dilakukan oleh Muhammad Ansori Pratama pada tahun 2025 dengan judul Implementasi Arsitektur MobileNet V2 untuk Deteksi Penyakit Antraknosa dan Busuk Buah pada Tanaman Cabai Rawit. Penelitian ini menggunakan metode CNN dengan arsitektur MobileNet V2 dengan objek studinya adalah 155 gambar buah cabai rawit dalam 3 kondisi. Kemudian data ini juga dikumpulkan langsung dari lahan pertanian dan diproses dengan augmentasi. Hasil utama dari penelitian kedua ini adalah akurasi pada data training mencapai 97,36%, sementara akurasi validasi mencapai 100%. Model ini menunjukkan loss yang sangat rendah, yaitu 0,0359 untuk data training dan 0,0049 untuk data validasi. Grafik akurasi dan loss menunjukkan performa pelatihan yang stabil dan konsisten juga. Namun model ini masih mengalami kesalahan klasifikasi terhadap beberapa gambar busuk buah yang terdeteksi sebagai antraknosa atau bahkan kondisi sehat juga, yang menandakan perlunya penambahan data dan peningkatan generalisasi model CNN-nya pada penelitian kedua ini. Selanjutnya pada penelitian ketiga dilakukan oleh Usamah Putra Firdaus dan Yofi Litanianda pada tahun 2024 dengan judul Deteksi Penyakit pada Daun Cabai menggunakan metode CNN. Dan metodenya yaitu CNN juga, dengan objek studinya adalah 800 gambar dengan jumlah 500 healthy dan juga 100 masing-masing untuk 3 jenis penyakitnya dengan memiliki 4 kelas kategori. Hasil utama pada penelitian ketiga ini adalah akurasi pada data trainingnya mencapai 88%, sementara akurasi validasi mencapai 82%. Namun model ini menunjukkan loss yang lebih tinggi pada data validasi atau 46% dibandingkan dengan trainingnya yaitu 29%. Hasil uji coba per kategorinya menunjukkan bahwa model ini dapat mengklasifikasikan dengan sangat baik pada kelas healthy dengan akurasi 100%, diikuti juga oleh lip spot dengan akurasi 90%, yellowish dengan akurasi 80%, dan whitefly dengan akurasi 70%. Baik, selanjutnya masuk ke penelitian yang keempat, yaitu dilakukan oleh penulis Todo Josamat Simajuntak dengan judul Identifikasi Jenis Penyakit pada Tanaman Cabai Rawit menggunakan algoritma CNN di Desa Bintang, Kecamatan Sidikalang, dengan menggunakan metode CNN dengan arsitektur Linet 5. Objek studi pada penelitian keempat ini adalah 720 gambar asli yang diperluas menjadi 1440 gambar melalui augmentasi dengan memiliki 5 kelas. Dan data ini diperoleh dari Desa Bintang, Kecamatan Sidikalang. Hasil utama dari penelitian yang keempat ini adalah model mampu mendiagnosa beberapa jenis penyakit secara akurat, yaitu akurasinya 86%, presisinya 87%, recall-nya 86%, dan F1 skornya adalah 86%. Dan semua kelas tersebut dapat membedakan kondisi buah dan daun yang sehat maupun yang sakit secara optimal. Penelitian yang kelima adalah dilakukan oleh penulis Merinto dan rekan-rekannya pada tahun 2024 dengan judul Identification of Chili Plant Disease Based on Leaves Using Hyperparameter Optimization Architecture Convolutional Neural Network dengan menggunakan metode CNN dengan arsitektur MobileNet V2 dan PGG16. Objek studi pada penelitian yang kelima ini adalah 250 gambar daun tanaman cabai yang terbagi dalam 5 kelas. Dan juga data ini diperoleh dari kombinasi data lapangan dan dataset open source Kaggle dengan jumlah per kelasnya itu memiliki 80 gambar per kelasnya. Kemudian hasil utama dari penelitian kelima ini adalah akurasi pada model PGG16 mencapai 94%, sedangkan model VNet
2 atau Mobile Net V2-nya mencapai 91% dan CNN konvensional sebesar 88%. Model VGG16 menunjukkan bahwa performa terbaik dalam hal akurasi, precision, recall, dan F1 score. Composition Matrix menunjukkan klasifikasi yang sangat baik pada kelas yellowish dan whitefly-nya, namun performa masih rendah pada kelas lip curl atau lip spot. Hasil ini menunjukkan pentingnya pengaturan hyperparameter dalam meningkatkan performa klasifikasi modelnya. Selanjutnya pada penelitian yang ke-6 adalah dilakukan oleh Atala Sansky Zaki dan rekannya pada tahun 2021 dengan judul deteksi penyakit tanaman cabai menggunakan metode CNN yang menggunakan metode CNN arsitektur AlexNet. Objek studi pada penelitian ke-6 ini adalah 461 gambar asli yang diperluas menjadi 5.980 gambar melalui argumentasi dengan memiliki 4 kelas. Hasil utama pada penelitian ke-6 ini adalah akurasi pada data trainingnya mencapai 99,2%, sedangkan akurasi validasi dan pengujian masing-masing mencapai 88,5% dan 90%. Jadi model ini juga menunjukkan loss yang sangat rendah, yaitu 0,0213 dengan F1 skornya sebesar 88%. Composition Matrix menunjukkan klasifikasi yang sangat baik untuk keempat kelasnya dengan masing-masing akurasi per kelas di atas 80%. Baik, selanjutnya masuk pada bagian metodologi penelitian ini. Poin yang pertama adalah desain penelitian. Pada penelitian ini, desain yang digunakan adalah penelitian simulasi dengan pendekatan komputasional kuantitatif. Jadi, penelitian ini dilakukan secara in silico yang berarti seluruh proses penelitian ini dilakukan melalui simulasi komputer tanpa uji langsung di lapangan. Kemudian, model yang digunakan dalam penelitian ini adalah Convolutional Neural Network atau CNN, khususnya pada arsitektur Mobile Net V2 yang akan dilatih dan diuji menggunakan dataset citra daun tanaman cabai rawit. Tujuannya adalah untuk mensimulasikan sistem klasifikasi penyakit daun serta mengevaluasi akurasi dan efektivitas model dalam mengenali berbagai kategori penyakit berdasarkan citra digital. Poin kedua adalah objek penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah citra digital tanaman cabai rawit yang merepresentasikan berbagai kondisi kesehatan tanamannya. Citra-citra tersebut diklasifikasikan ke dalam 5 kategori, yaitu tanaman sehat atau healthy, serta 4 jenis penyakit daun yang umum terjadi, yaitu leaf curl atau daun keriting, leaf spot atau bercak daun, kemudian whitefly atau hama kutu putih, dan yellowish atau daun menguning. Fokus penelitian ini diarahkan pada bagian daun tanamannya karena gejala penyakit paling dominan dan dapat dikenali melalui perubahan visual pada daun tanaman cabai rawit itu. Selanjutnya pada poin ketiga adalah metode yang berisikan beberapa poin metode, yaitu teknik pengumpulan data, operational variable, dan teknik analisis. Baik, selanjutnya masuk pada poin teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dari 2 sumber utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primernya diperoleh melalui dokumentasi visual menggunakan kamera smartphone yang dilakukan langsung pada tanaman cabai rawit di lahan pertanian yang berlokasi di Kota Palangkaraya. Pengambilan gambarnya dilakukan dengan memperhatikan aspek pencahayaan, fokus, dan sudut pengambilan gambarnya. Lalu diberi label secara manual berdasarkan pengamatan gejala penyakit dan konsultasi dengan ahli pertanian setempat lahan tersebut. Sementara itu, pada data sekundernya diperoleh dari platform Kaggle atau platform open source yang menyediakan dataset citra daun tanaman cabai rawit dengan anotasi penyakit yang telah tervalidasi. Sehingga kedua sumber data ini digunakan untuk proses simulasi pelatihan model CNN dalam klasifikasi penyakit tanamannya secara otomatis. Baik, masuk pada operasionalisasi variabel. Penelitian ini memiliki satu variabel utama, yaitu jenis penyakit daun tanaman cabai rawit. Variabel ini dioperasionalkan ke dalam 5 kategori klasifikasi citra, yaitu yang pertama healthy atau sehat, yang kedua leaf curl atau daun keriting, yang ketiga leaf spot atau bercak daun, yang keempat whitefly atau hama kutu putih, dan yang kelima adalah yellowish atau daun menguning, yang dimana setiap kategori tersebut ditentukan berdasarkan indikator visual yang tampak pada citra daun tanaman, seperti perubahan warna, pola keriting, keberadaan bercak, serta ciri fisik akibat hama. Sehingga indikator ini menjadi acuan utama dalam proses pelabelan dataset dan digunakan sebagai input dalam pelatihan model simulasi CNN. Dan juga skala pengukuran variabel ini bersifat kategorikal nominal.
karena klasifikasi dilakukan berdasarkan kategori visual tanpa tingkatan numerik tertentu. Baiklah, selanjutnya adalah kebagian teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini. Adapun pengembangan model ini dibuat dan dianalisis menggunakan bahasa pemrograman Python dengan library yang tersedia pada platform Google Colab, yaitu TensorFlow, Keras, dan Scikit-learn. Pada tahap awal pemodeling dibuat dengan beberapa langkah, yaitu melakukan preprocessing dataset dengan resize, augmentasi data berupa rotation, flipping horizontal, dan zoom, serta normalisasi dataset agar sesuai dengan input CNN. Lalu langkah yang kedua adalah membagi data menjadi data latih dan validasi sebesar 50-50% menggunakan image data generator. Yang ketiga adalah membangun model CNN menggunakan arsitektur MobileNet V2 dengan struktur tambahan seperti Global Average Pooling, Dense Layer, dan Rapid Layer untuk menghindari overfitting. Lalu yang keempat adalah melatih model menggunakan optimizer Adam dan fungsi loss categorical cross entropy dengan early stopping untuk mencegah overfitting. Langkah yang kelima adalah mengevaluasi performa model menggunakan metrik akurasi, precision, recall, F1 score, dan confusion matrix serta divisualisasikan dalam bentuk graphic loss and accuracy. Lalu, langkah terakhir atau langkah yang keenam adalah menguji model dengan mengunggah gambar citra digital tanaman cabai rawit untuk melihat kemampuan klasifikasi dan menampilkan hasil berserta confidence score pada model CNN. Lanjut, hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah diperolehnya model convolutional neural network yang mampu mengklasifikasikan jenis-jenis penyakit pada tanaman cabai rawit seperti keriting daun, bercak daun, kutu putih, dan daun yang menguning dengan akurasi tinggi melalui simulasi berbasis citra digital. Model yang dikembangkan diharapkan dapat bekerja secara efisien dalam berbagai kondisi citra, sehingga memberikan gambaran performa yang mendekati situasi nyata di lapangan. Selain itu, hasil simulasi ini diharapkan menjadi dasar bagi pengembangan sistem deteksi dini yang adaptif dan siap diimplementasikan pada perangkat mobile, guna mendukung petani dalam pemantauan tanaman secara real-time dan mendorong penerapan pertanian cerdas yang berkelanjutan. Ya, terakhir adalah pada bagian kesimpulan, proposal penelitian yang kedua ini bertujuan untuk mensimulasikan sistem klasifikasi penyakit daun tanaman cabai rawit berbasis citra digital menggunakan model convolutional neural network dengan arsitektur mobile VNet2. Dengan pendekatan yang simulatif, metode dilatih untuk mengenali 5 kategori kondisi daun berdasarkan citra digital guna mendeteksi penyakit secara akurat dan efisien. Hasil yang diharapkan adalah sistem deteksi yang ringan dan dapat dijalankan secara real-time pada perangkat mobile, sehingga mendukung petani dalam melakukan identifikasi dini penyakit tanaman secara mandiri. Penelitian ini juga diharapkan berkontribusi terhadap pengembangan pertanian cerdas yang lebih adaptif, efisien, dan berkelanjutan. Ya, dapat dilihat berikut adalah daftar pustaka atau referensi yang kami gunakan dalam pembuatan proposal penelitian metodologi simulasi ini. Terdapat 8 daftar pustaka yang kami ambil. Yang pertama dapat dilihat pada slide ini. Lalu ini adalah slide yang selanjutnya. Selanjutnya untuk proposal ketiga yang sudah kami buat dengan judul kajian teoritis deteksi penyakit pada tanaman cabai rawit berdasarkan pengolahan citra digital dan penerapan convolutional neural network atau CNN. Di sini menggunakan theoretical method, di mana theoretical method ini adalah penelitian yang berbasis pada kajian teori dan literatur ilmiah yang sudah ada. Jadi kami tidak melakukan eksperimen atau pengumpulan data primer secara langsung, karena sumbernya hanya dari literatur ilmiah seperti jurnal dan lain sebagainya. Untuk pendahuluannya, di sini apa yang melatar belakangi kami melakukan penelitian ini, yang dimana penelitian ini kan menekankan terhadap penggunaan pengolahan citra digital dan CNN untuk mendeteksi penyakit pada tanaman cabai rawit sebagai solusi atas keterbatasannya dalam deteksi manual. Meskipun banyak penelitian dan eksperimen yang telah menguji aplikasi CNN, masih belum ada kerangka teori yang terintegrasi yang menyatukan aspek seperti patologinya, pengolahan citra, dan mekanisme CNN-nya. Oleh karena itu, nantinya kajian teoritis ini bertujuan untuk menyusun model konseptual yang akan menjadi dasar pengembangan sistem deteksi penyakit yang lebih cepat, akurat, dan mudah diimplementasikan dalam pertanian yang modern. Berdasarkan latar belakang itu, kami merumuskan beberapa rumusan masalah. Yang pertama itu, bagaimana konsep dan teori dasar mengenai penyakit-penyakit pada cabai rawit dideskripsikan dalam literatur. Lalu yang kedua, untuk apa saja teknik pengolahan citra digital yang digunakan untuk mendeteksi penyakit pada tanaman cabai rawit. Lalu yang ketiga, ada bagaimana mekanisme kerja dan komponen utama CNN dalam mengidentifikasi gejala penyakit dan di citra. Lalu yang terakhir atau yang keempat, mengenai bagaimanakah sintesis dari konsep-konsep tersebut menghasilkan sebuah model konseptual deteksi penyakit yang komprehensif. Lalu tujuan dari penelitian ini, yaitu yang pertama untuk melakukan kajian mendalam terhadap literatur terkait dengan penyakit tanaman cabai rawit, lalu ada teknik pengolahan citra digitalnya juga dan penerapannya dalam penerapan algoritma CNN. Lalu yang kedua untuk mengidentifikasi konsep, metode serta kelebihan dan kekurangan pendekatan yang telah ada dari literatur tersebut. Lalu yang ketiga untuk menyusun model konseptual yang mengintegrasikan tahapan proses mulai dari akuisisi citra hingga klasifikasi penyakit berbasis CNN. Lalu yang terakhir atau yang keempat untuk menjadi dasar pemikiran untuk penelitian eksperimental lebih lanjut dalam pengembangan sistem deteksi penyakit yang lebih optimal.
So, pada bagian tinjauan pustaka, di sini kami menggunakan beberapa artikel jurnal yang kami gunakan dalam hal literatur review atau tinjauan pustaka. Yang pertama, untuk judul penelitian dengan judul identifikasi jenis penyakit pada tanaman cabai rawit menggunakan algoritma Convolutional Neural Network atau CNN di Desa Bintang, Kecamatan Sidikalang, di mana penelitian ini dilakukan di tahun 2025 dengan penulisnya yaitu Todo Josaphat Simanjuntak dan berserta dengan rekan-rekannya, di mana di sini arsitektur yang mereka gunakan yaitu Linet 5 dengan datasetnya sebanyak 720 gambar yang terbagi menjadi 6 kelas. Lalu mereka melakukan augmentasi sehingga menghasilkan 1440 gambar. Di sini ada teknik tambahan yang mereka bahas atau mereka gunakan di jurnal tersebut, yaitu ada augmentasi, cross-validation, evaluasi yang berisi precision, recall, dan F1 score, di mana hasil akhir atau akurasinya menunjukkan angka 86%, sehingga dapat dilihat bahwa dalam jurnal ini mereka menampilkan kelebihan pada CNN yang mereka gunakan, di mana implementasinya ini mereka pakai data lokal yang diambil dari lapangan langsung atau dari desa Bintang tersebut. Namun ada kekurangannya yaitu di arsitektur yang mereka gunakan masih klasik karena menggunakan Linet 5 yang dibuat pada tahun 1998 dengan akurasi yang lebih rendah dari model yang modern. Lalu yang kedua dengan judul penelitian klasifikasi citra penyakit daun cabai rawit dengan menggunakan CNN, arsitektur AlexNet dan SquishNet, di mana jurnal ini dibuat pada tahun 2023 oleh Fahmi Anugrah dan Indra beserta dengan rekan-rekannya. Di sini mereka menggunakan arsitektur AlexNet dan SquishNet dengan dataset sebanyak 1000 gambar yang diambil dari internet, lalu terbagi lagi menjadi 5 kelas. Di sini dalam jurnal mereka menggunakan beberapa teknik tambahan seperti preprocessing, mass normalization, dan optimizer Adam. Untuk hasilnya tersendiri, di jurnal ini mereka mendapatkan hasil AlexNet di angka 90% dan SquishNet di angka 85%. Sehingga kita lihat bahwa AlexNet memiliki akurasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan SquishNet, yang merupakan kelebihan dari jurnal mereka, di mana mereka membandingkan dua arsitektur yang ringan dan cepat. Namun ada kekurangan yaitu mereka tidak menggunakan data lokal. Jadi mereka tidak menggunakan citra yang mereka ambil sendiri, melainkan mereka mengambilnya dari internet. Selanjutnya, yang ketiga yaitu dengan judul klasifikasi penyakit pada daun cabai menggunakan arsitektur VGG16 atau Visual Geometry Group 616, di mana di sini ada penulisnya yang ditulis pada tahun 2024 oleh Ahmad Sanusi Masyuri beserta dengan rekan-rekannya, di mana arsitektur yang mereka gunakan dalam CNN ini yaitu VGG16 atau menggunakan transfer learning juga dengan dataset yang terdiri dari 6.224 gambar, lalu dibagi menjadi 5 kategori kelas. Di sini mereka menggunakan teknik tambahan berupa augmentasi, transfer learning, dropout, dan evaluasi detail, di mana hasil dari penelitian mereka menunjukkan akurasi training sebesar 99,6% dan untuk validasinya di angka 99,3%. Di sini kita lihat bahwa kelebihan dari jurnal mereka ini yaitu penggunaan transfer learning yang mempercepat pelatihan dan hasil yang sangat akurat yang di atas 99%. Namun ada kekurangannya dalam penggunaan arsitektur ini yaitu butuh perangkat keras yang tinggi serta modelnya yang lebih besar. Lalu yang keempat ada klasifikasi jenis penyakit tanaman cabai menggunakan arsitektur DanceNet 201. Di mana jurnal ini dibuat di tahun 2024 oleh Nanida Uswatun Kasana beserta dengan temannya Muhammad Fahri, di mana arsitektur yang mereka gunakan di sini yaitu DanceNet dengan dataset sebanyak 500 gambar yang terbagi menjadi 5 kelas yang didapatkan dari Kaggle. Di sini ada teknik tambahan yang mereka gunakan di dalam jurnal. Yang pertama untuk augmentasi berupa flip, zoom, rotation, dan dropout. Lalu ada fine tuning dan ada evaluasi melalui confusion matrix, sehingga mereka mendapatkan hasil akurasi training sebesar 90% dan testingnya sebesar 84%. Kelebihan dari penggunaan dataset ini modelnya lebih stabil dan performanya lebih baik dalam klasifikasi multi-kelas. Namun ada kekurangannya yaitu jumlah data yang relatif sedikit yaitu hanya sebanyak 500 gambar, lalu akurasi menurun pada data ujinya. Lalu yang terakhir yang kelima, untuk judul deteksi penyakit tanaman cabai menggunakan metode Convolutional Neural Network yang mereka teliti di tahun 2021 oleh Atalia Sani Rakazaki beserta dengan rekannya Wiki Pawas Almaki. Di mana di sini mereka menggunakan arsitektur CNN yaitu hanya AlexNet saja dengan dataset yang berjumlah 5.980 gambar yang merupakan hasil augmentasi dari data mentahnya dan mereka augmentasi menjadi hasil data gambar sebanyak itu. Di mana gambarnya ini terbagi menjadi 4 kelas. Lalu mereka menggunakan teknik tambahan di jurnal ini cukup lengkap di mana ada grab cut segmentation, ada data augmentation berupa rotate, lalu ada hyperparameter tuning. Di mana untuk akurasinya di sini mereka melakukan beberapa kali percobaan dan yang tertingginya akurasinya berada di 99,2% dengan validasinya di angka 88,5%. Lalu kelebihan yang mereka lakukan yaitu datanya banyak yang mereka ambil di lapangan langsung. Lalu untuk proses pre-processingnya sangat lengkap. Namun ada kekurangannya yaitu mengalami overfitting potensial pada dataset yang lebih kecil, sehingga hasil awalnya dapat dilihat tidak stabil pada jurnal tersebut. Baik, selanjutnya masuk ke metode penelitian. Jadi pertama untuk desain penelitian, kita menggunakan pendekatan teoritis dan studi literatur yang bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis informasi yang telah ada. Selanjutnya untuk pengumpulan data, literatur itu dikumpulkan dari jurnal ilmiah, proceeding konferensi, buku, atau repositori digital, yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Kemudian untuk analisis literatur,
peneliti membandingkan kelebihan dan kekurangan atau keterbatasan setiap pendekatan dan mengevaluasi keberhasilan dan tantangannya dalam implementasi. Jadi hasil analisis kritis dari berbagai sumber literatur disintesiskan untuk menghasilkan satu model konseptual. Kemudian untuk penyusunan model konseptual, pertama itu adalah penyusunan framework. Jadi untuk penyusunan framework, pertama ada yang namanya mapping konsep, jadi menyusun diagram atau pemetaan konsep yang mengaitkan setiap tahap dimulai dari akuisisi citra, pra-pemprosesan, segmentasi, ekstraksi fitur, hingga penerapan CNN itu sendiri. Kemudian juga kita identifikasi variabel kunci, menentukan variabel penting seperti parameter citra, kemudian kondisi penyakitnya, konfigurasi CNN, dan output klasifikasi. Kemudian juga integrasi teori, menggabungkan teori-teori yang mendasari setiap tahap, sehingga menghasilkan sebuah model konseptual terpadu yang menunjukkan bagaimana setiap komponen itu bisa saling berinteraksi. Nah, masuk ke visualisasi model. Jadi model konseptual itu akan divisualisasikan menggunakan diagram alir atau skema yang membantu nanti menggambarkan keterkaitan antar langkah yang sistematis tentunya. Jadi setiap tahap akan direpresentasikan dalam kotak terpisah dengan panah sebagai penghubung sehingga mudah dilihat alur prosesnya. Kemudian masuk ke validasi dan uji konsistensi model konseptual. Pertama itu diskusi dan konsultasi dengan para ahli. Jadi harapannya adalah setelah model konseptual selesai, model tersebut akan dipresentasikan mungkin dalam forum diskusi atau juga konsultasi dengan para ahli di bidang pengolahan citra digital maupun pertanian ataupun juga kecerdasan buatan. Jadi tujuannya tentunya adalah untuk mendapatkan feedback atau kritik serta saran perbaikan guna memastikan bahwa model konseptual itu mencakup semua variabel kunci dan tahapan proses secara menyeluruh. Kemudian setelah dilakukannya diskusi dan konsultasi, dilakukan revisi dan penyempurnaan model berdasarkan masukan dari para ahli dan perbandingan dengan referensi terkini. Model konseptual akan direvisi dan disempurnakan melalui proses yang tentunya iteratif. Jadi versi akhir model akan dikonsolidasikan sebagai dasar teoritis yang kuat untuk penelitian eksperimental selanjutnya. Dan berikutnya adalah dokumentasi dan pelaporan hasil penelitian teoritis. Untuk penyusunan laporan, semua tahapan penelitian dari pengumpulan data, kemudian analisis literatur, sintesis, konsep, penyusunan model, konseptual, hingga validasi, itu akan didokumentasikan secara sistematis dalam laporan penelitian. Laporan memuat latar belakang, tinjauan pustaka, metodologi, diagram alir, model konseptual, serta narasi penjelasan. Kemudian untuk rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, laporan juga akan mencakup rekomendasi terkait pengembangan dan implementasi sistem deteksi penyakit secara eksperimental. Rekomendasi ini mencakup penyesuaian teknik pra-pemprosesan, optimasi arsitektur CNN, serta integrasi model konseptual dengan sistem pertanian cerdas yang dapat diimplementasikan di lapangan. Nah, untuk pengumpulan data secara spesifik, literatur itu akan dikumpulkan dari jurnal ilmiah atau proceeding konferensi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, seperti untuk repositori digital, Google Scholar, Scopus, kemudian juga repositori universitas yang ada di Indonesia maupun di luar. Fokus pencarian itu meliputi topik penyakit pada cabai, pengolahan citra digital, dan penerapan CNN. Kemudian juga literatur yang dipilih harus memiliki data empiris yang kuat, analisis metodologis yang mendalam, dan relevansi langsung dengan deteksi penyakit pada tanaman cabai. Kemudian untuk teknik analisis, jadi dalam penelitian ini bersifatnya kualitatif dan komprehensif. Proses analisis literatur dimulai dengan pengumpulan berbagai sumber terkait, seperti yang disampaikan sebelumnya, jurnal, buku, dokumen penelitian, ataupun informasi yang diperoleh, dikategorikan berdasarkan tema utama. Selanjutnya, peneliti melakukan evaluasi kritis dengan membandingkan kelebihan dan kekurangan setiap pendekatan yang dilaporkan serta mengidentifikasi gap dan tantangan dalam implementasi metode deteksi penyakit. Temuan-temuan ini kemudian disintesiskan dengan mengintegrasikan hasil perbandingan tersebut ke dalam sebuah model konseptual yang menyatukan seluruh proses dari akuisisi citra, pra-pemprosesan, segmentasi, hingga penerapan CNN. Model tersebut divisualisasikan melalui diagram alir dan framework teoritis yang menjelaskan hubungan antar variabel secara logis dan sistematis. Teknik analisis ini mengandalkan pendekatan analisis konten, evaluasi perbandingan antar studi, dan penarikan kesimpulan secara menyeluruh, sehingga menghasilkan dasar teoritis yang dapat dipakai sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya. Dan hasil yang diharapkan, jadi penelitian ini diharapkan menghasilkan output atau keluaran yang bukan hanya sekedar rangkuman literatur, melainkan sebuah model konseptual terintegrasi yang menjelaskan secara mendalam seluruh tahapan deteksi penyakit pada tanaman cabai rawit. Model tersebut akan divisualisasikan dalam bentuk diagram alir yang menggambarkan urutan proses, mulai dari akuisisi citra, pra-pemprosesan atau pre-processing, kemudian juga ekstraksi fitur hingga penerapan CNN untuk klasifikasi penyakit. Diagram tersebut disertai dengan narasi penjelasan akan menyoroti interaksi antar variabel dan mekanisme logis yang mendasari tiap tahap,
sehingga pembaca dapat memahami dengan jelas alur ataupun kontribusi setiap elemen dalam sistem deteksi. Baik, kesimpulan dari proposal penelitian ketiga. Jadi proposal ini menyatukan berbagai temuan literatur dan konsep dasar mengenai deteksi penyakit pada tanaman cabai rawit dengan pendekatan pengolahan citra digital dan penerapan CNN. Kajian teoritis yang dilakukan menghasilkan sebuah model konseptual terintegrasi yang mencakup seluruh tahapan, mulai dari akuisisi citra, pra-pemrosesan, segmentasi, ekstraksi fitur, hingga klasifikasi penyakit. Model ini disajikan dalam bentuk diagram alir dan framework teoritis yang menjelaskan hubungan antar variabel secara logis, sehingga dapat dijadikan dasar acuan untuk pengembangan sistem pendeteksi penyakit dan implementasi praktis di lapangan. Berikut adalah daftar pustaka yang kami temukan. Baik, dari ketiga proposal yang sudah kami buat, maka kami tarik kesimpulan integrasi pendekatan simulasi, eksperimental, dan teoritis menghasilkan kerangka kerja yang komprehensif untuk deteksi penyakit pada tanaman cabai rawit. Pendekatan simulasi memungkinkan pengujian parameter dan teknik pra-pemrosesan secara virtual, sedangkan pendekatan eksperimental memvalidasi keandalan model CNN melalui pengujian langsung pada dataset citra lapangan, meskipun tantangannya adalah variabilitas kondisi nyata. Sementara itu, pendekatan teoritis menyatukan temuan literatur mengenai patologi, pengolahan citra, dan mekanisme CNN ke dalam model konseptual yang terintegrasi. Secara keseluruhan, integrasi ketiga pendekatan ini mendukung pengembangan sistem deteksi otomatis yang efisien, akurat, dan praktis, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan mendukung penerapan pertanian presisi. Baik, berikut adalah presentasi yang sudah kami lakukan. Bila ada salah kata dan bahasa yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.